Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah Fikih Sosial akan mempresentasikan makalah dengan judul Biografi dan Pemikiran Kiai Sahal Mahfud. Latar belakang membahas fikih sosial tidak terlepas dari salah satu penggagasnya, yaitu Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud adalah orang pesantren yang ilmu dan kepemimpinannya diakui oleh skala nasional. Beliau juga aktif menulis serta melakukan gerakan nyata di lapangan. Karena itu, meski tidak hanya beliau yang menggagas fikih sosial, namun pada akhirnya fikih sosial sebagai produk pemikiran identik dengan Kiai Sahal. Kekhasan dari pola pikir Kiai Sahal tentu tidak datang sembarangan. Pertemuan dengan berbagai macam disiplin ilmu dan guru, serta kondisi masyarakat yang dilingkupinya. Rumusan masalah 1. Siapakah Kiai Sahal Mahfud? Yang kedua, bagaimana pemikiran Kiai Sahal Mahfud terkait dengan fikih sosial? Yang pertama, biografi dari Kiai Sahal Mahfud. Kiai Sahal Mahfud adalah seorang ahli usul fikih yang cukup disegani. Beliau terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdussalam Al-Hajaimi. Beliau lahir di Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pada 16 Februari 1933. Tanggal tersebut tidak sama dengan tanggal kartu tanda penduduk atau KTP atau dokumen resmi lainnya. Belakangan ini ditemukan catatan lama milik ayahandanya yaitu Kiai Mahfud yang menerangkan bahwa tanggal lahir Kiai Sahal yang sebenarnya bukanlah tanggal 17 Desember 1937, tetapi tanggal 16 Februari 1933 Masehi. Data mengenai tanggal lahir Kiai Sahal memang berbeda-beda. Yang digunakan umumnya adalah tanggal 17 Desember 1937. Perbedaan tanggal lahir ini sangat penting untuk diluruskan, terutama untuk peneliti yang belajar tentang kehidupan Kiai Sahal berdasarkan urutan waktu, tanggal, ataupun usia beliau. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan keterangan yang menyatakan bahwa Kiai Sahal ditinggal wafat ayahandanya pada usia 7 tahun. Jika merujuk pada tanggal tersebut, maka Kiai Sahal lahir pada 17 Desember 1937. Tetapi Kiai Sahal mengaku bahwa beliau ditinggal wafat ayahandanya pada usia 11 tahun. Dan ini sangat cocok jika merujuk pada tanggal 16 Februari 1933. Perbedaan tanggal lahir ini juga memengaruhi pada pernyataan yang tidak sama mengenai usia berapa Kiai Sahal nyantri di Kediri, pada usia berapa Kiai Sahal mulai berguru dengan Syekh Yasin Al-Fadani, lalu pada usia berapa Kiai Sahal mulai menulis kitab-kitabnya, hingga usia berapa beliau wafat. Jika merujuk pada tanggal lahir 17 Desember 1937, maka Kiai Sahal wafat pada usia 77 tahun. Sedangkan jika merujuk pada tanggal lahir 16 Februari 1933, maka Kiai Sahal wafat pada usia 81 tahun. Kiai Sahal Mahfud wafat pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 pukul 1 dini hari di kediamannya Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah. Beliau lahir dari pasangan Kiai Mahfud bin Abdussalam dan Nyai Badiah. Kiai Mahfud bin Abdussalam adalah adik sepupu Kiai Haji Bisri Sansuri, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang wafat pada tanggal 25 April 1981. Istri Kiai Sahal yaitu Hajah Dr. Andes Nafisah adalah cucu Kiai Haji Bisri Sansuri. Jika diruntut lebih jauh, keluarga ini mempunyai jalur nasab sampai kepada Kiai Haji Ahmad Mutamakin yang diyakini sebagai seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kajen dan sekitarnya. Kiai Haji Ahmad Mutamakin wafat dan dimakamkan di Desa Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah.
Ayahanda Kiai Sahal yaitu Kiai Mahfud adalah seorang kiai pejuang yang lahir sekitar tahun 1900-an dari ayahandanya yang bernama Kiai Salam Abdullah bin Ismail dan ibunya Nyi Mirah. Kiai Mahfud merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara yang dari kecil hingga remaja menuntut ilmu dengan mengaji dan belajar kepada abahnya sendiri, Kiai Salam. Sejauh ini, para santri lebih banyak mengenal Kiai Mahfud sebagai ulama juga pejuang. Beliau mengangkat senjata melawan tentara Belanda. Kemudian beliau ditangkap dan wafat di penjara Belanda di daerah Ambarawa, Jawa Tengah. Sahal muda mengenal abahnya, Kiai Mahfud, sebagai sosok yang cukup dekat dengan Belanda. Kedekatan ini disimpulkan oleh Sahal muda berdasarkan seringnya tamu-tamu Belanda berkunjung di kediaman ayahandanya. Kiai Sahal melengkapi keterangannya dengan kisah salah satu tokoh di Pati yang juga berupaya mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang didirikan tersebut disatroni atau dimata-matai oleh pejabat pemerintahan kolonial serta camat waktu itu. Lalu tokoh tersebut mengadu kepada Kiai Mahfud yang dianggap memiliki jalur komunikasi dengan Belanda, dan Kiai Mahfud membantu tokoh tersebut dengan cara mendampinginya menghadap bupati. Jika dilihat pada zaman terjadinya peristiwa itu, bertemu pejabat selevel bupati bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi orang pribumi. Namun, Kiai Mahfud terbukti bisa melewati batas itu. Sahal Mahfud melihat relasi ini sebagai relasi yang memiliki motivasi politik dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, keakraban Kiai Mahfud dan Belanda mencapai titik nadir ketika terjadi peristiwa Pegadaian. Peristiwa Pegadaian adalah perseteruan Kiai Mahfud dan pemerintah Belanda. Peristiwa itu dipicu oleh kondisi keamanan yang tidak kondusif saat itu. Situasi ini ditandai dengan banyaknya perampokan dan penjarahan terhadap beberapa toko dan pasar di berbagai negeri. Peristiwa Pegadaian berawal dari Kiai Mahfud mengorganisir santrinya untuk menguasai kantor Pegadaian, mengembalikan aset masyarakat kecil yang umumnya adalah petani dan nelayan, mendapatkan modal cair guna memulai usaha atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika peristiwa Pegadaian terjadi, kondisi perekonomian dan stabilitas keamanan pemerintah Hindia Belanda sedang mengalami guncangan. Perampokan terjadi di mana-mana. Denyut perekonomian di kota kecil seperti Pati dikuasai oleh orang-orang Tionghoa yang membuka usaha perdagangan. Selain pasar, nadi perekonomian saat itu adalah Pegadaian. Peristiwa Pegadaian ini terjadi sekitar tahun 1940-an, kurang lebih 2 tahun sebelum kemenangan tentara Jepang atas pemerintah Belanda. Keprihatinan ini mendorong munculnya keputusan Kiai Mahfud untuk memerintahkan para santri menjaga kantor Pegadaian, yang notabene-nya milik Hindia Belanda agar tidak dijarah oleh orang-orang yang tidak berhak. Dalam perkembangannya, Kiai Mahfud tidak hanya memerintah santrinya untuk menjaga kantor Pegadaian agar tidak dijarah dengan perampok. Melihat situasi yang lebih runyam, Kiai Mahfud juga memerintahkan santrinya untuk membagikan barang yang digadaikan tersebut kepada pemilik aslinya dengan menunjukkan bukti kepemilikan sebagaimana yang dibutuhkan. Sikap tersebut yang memicu pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kiai Mahfud sebagai target operasi polisi kolonial karena dianggap melawan pemerintah Hindia Belanda. Kiai Mahfud mempertajam perlawanannya dengan menyerang rumah sakit Kristen di Pakis. Alasan penyerangan lain karena rumah sakit yang dimaksud dianggap sebagai bagian dari supremasi pemerintah Belanda di wilayah Pati dan basis kristenisasi. Ijtihad yang dilakukan oleh beliau mengusahakan penyelamatan aset rakyat sebagai bagian dari pencapaian maslahah umat
merupakan lompatan besar yang belum pernah dilakukan oleh kiai lain di wilayah Pati. Kiai Sahal mengakui alasan utama Kiai Mahfud menyelamatkan aset umat dengan jalan perlawanan ini cukup membekas dan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi inspirasi dalam pemikiran dan gerakan ekonomi yang digagasnya. Ada 3 hal yang diambil dari sikap Kiai Mahfud yang kemudian berpengaruh sekali terhadap kehidupan Kiai Sahal, yaitu yang pertama, pandangan Kiai Mahfud yang cukup maju terkait dengan pola komunikasi dan relasi yang dibangun dengan pemerintah Belanda. Pola relasi ini menunjukkan gambaran seharusnya seorang ulama berkomunikasi dunia luar, terutama pemerintah. Jika kerjasama mengandung kebaikan, sikap terbuka dan hasanah perlu ditunjukkan. Yang kedua, sikap terbuka Kiai Mahfud dalam melihat pentingnya penguasaan bahasa Melayu dan membaca koran sebagai bagian dari upaya membuka pengetahuan dan berkomunikasi dengan dunia di luar pesantren. Yang ketiga, sikap tegas Kiai Mahfud ketika bersinggungan dengan maslahah umat. Hal ini tercermin dari keputusan Kiai Mahfud untuk mengangkat senjata melawan Belanda demi melindungi tumpuan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Ketiga hal tersebut diyakini Kiai Sahal menjadi inspirasi besar dalam perjalanan hidupnya. Keterkaitan Sahal muda untuk terus memperbarui pengetahuannya, baik melalui kursus ataupun membaca bacaan klasik seperti kitab kuning dan kontemporer seperti koran, majalah, dan buku, sedikit banyak dipengaruhi oleh sikap Kiai Mahfud yang tidak anti terhadap hal-hal baru. Kegemaran terhadap organisasi dan ngalap kawaroh dari berbagai sumber akhirnya menjadi corak tersendiri bagi pemikiran Kiai Sahal Mahfud. Fikih sosial ala Kiai Sahal merupakan intisari dari gerakan pemikiran yang lahir dan terinspirasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh ayahandanya dalam memperjuangkan kepentingan dan kemaslahatan umat.